aku Chandra Jayani Nugroho dengan NIM 24040600078. Di sini akan menjelaskan mengenai penerapan reaksi redoks dalam detoksifikasi CR16, mengenai kajian konsep, mekanisme, dan strategi pengolahan limbah logam berat. Yang pertama, mengapa reaksi redoks bisa digunakan untuk mengatasi limbah logam berbahaya seperti CR6+? Alasannya yaitu reaksi redoks adalah suatu reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron antara dua zat. Satu zat mengalami oksidasi atau kehilangan elektron dan zat lainnya mengalami reduksi atau menerima elektron. Contohnya adalah logam besi Fe. Dia Fe12+ dirubah menjadi Fe3+ mengalami oksidasi, atau juga klorin Cl2 yang berubah menjadi ion klorida Cl-, yaitu reduksi. Reaksi redoks digunakan untuk menangani suatu limbah logam berbahaya seperti CR16 karena perubahan bilangan oksidasi dapat mengurangi suatu toksinitas, misalnya CR16 toksik dan karsinogenik direduksi menjadi CR3+ yang lebih stabil dan kurang berbahaya. Proses ini memanfaatkan zat pereduksi seperti Fe2+ atau logam aktif untuk mentransfer elektron ke CR16 sehingga mengurangi daya racunnya. Selanjutnya nomor 2, yaitu cara mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi. Disajikan sebuah reaksi Cr2O72- plus 14H plus 6 elektron valensi dirubah menjadi 2Cr3+ plus 7H2O. Ada juga reaksi Fe2+ dirubah menjadi Fe3+ plus 1 elektron valensi. Zat mana sih yang mengalami oksidasi dan reduksi? Jadi dari reaksi yang ada kita dapat menentukan reaksi yang mengalami reduksi adalah Cr2O72- menjadi Cr2+. Bilangan oksidasi Cr turun dari plus 6 ke plus 3, yaitu menerima elektron, dan yang mengalami oksidasi adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Bilangan oksidasi Fe naik dari 2+ ke 3+, yaitu melepas elektron. Mana sih bilangan oksidator dan reduktor? Oksidatornya yaitu Cr2O72- mengoksidasi Fe2+ dengan cara direduksi sendiri. Yang menjadi reduktor adalah Fe2+ mereduksi Cr2O72- dengan cara dioksidasi sendiri. Penentuan ini didasarkan pada perubahan bilangan oksidasi dan alur transfer elektron. Oksidator menerima elektron atau disebut juga reduksi. Reduktor melepas elektron disebut juga oksidasi. Yang ketiga, mengapa sih Cr16 harus diubah menjadi Cr3+? Jadi Cr16 atau disebut juga krom heksavalen bersifat sangat toksik, tidak larut dalam air dan mudah menyebar di lingkungan. Ia juga bersifat karsinogenik dan merusak ekosistem. Sebaliknya, Cr3+ atau krom trivalen kurang toksik dan lebih stabil dalam kondisi alamiah. Dia juga dapat membentuk endapan hidroksida atau juga CrOH3 yang tidak dapat larut sehingga mudah dihilangkan dari air limbah. Selanjutnya, dia juga ramah lingkungan karena tidak terakumulasi dalam rantai makanan. Proses ini penting untuk mencegah pencemaran tanah dan air serta melindungi kesehatan manusia dan hewan. Soal nomor 4, perbedaan metode reduksi versus metode lain atau filtrasi dan pengendapan. Di sini aku akan menjelaskan mengenai kelebihan metode reduksi terlebih dahulu, yaitu 1. Mengubah logam berat menjadi bentuk yang kurang berbahaya atau detoksifikasi. 2. Efektif untuk logam yang larut dan sulit dihilangkan dengan metode fisik. Terus di sini aku juga menjelaskan kekurangan metode reduksi. Yang pertama adalah memerlukan kontrol ketat terhadap pH, suhu, dan dosis reagen. Yang kedua, biaya operasional mungkin lebih tinggi karena penggunaan bahan kimia. Jadi, perbandingan dengan metode lain yaitu 1. Pertama, filtrasi. Filtrasi itu efektif untuk partikel padat, tetapi tidak menghilangkan ion logam terlarut. Kedua, proses pengendapan.
Pengendapan sendiri menggunakan senyawa seperti NaOH untuk membentuk endapan logam hidroksida, tetapi hasilnya mungkin tidak stabil dan dapat terurai kembali. Jadi kesimpulannya adalah metode reduksi lebih cocok untuk logam berat toksik seperti Cr16, sedangkan filtrasi atau pengendapan lebih tepat untuk logam yang sudah dalam bentuk padat atau endapan. Yang kelima, peran redoks dalam menurunkan pencemaran logam. Jadi peran redoks dalam menurunkan pencemaran logam berat di sungai. Ada beberapa tahapan reaksi redoks sendiri untuk menetralisir Cr16 di sungai, yaitu yang pertama, penambahan zat pereduksi, misalnya Fe2+ atau logam besi ke dalam air limbah. Reaksi Fe menjadi Fe2+ plus 2 elektron valensi 2 transfer elektron dari Fe2+ ke Cr16 dalam suasana asam. Dan selanjutnya yang ketiga adalah pembentukan endapan CrOH3 pada pH netral asam basa. Mereka menghasilkan endapan berwarna hijau. Yang keempat, pemisahan endapan melalui sedimentasi atau filtrasi. Dengan demikian, Cr16 yang berbahaya diubah menjadi Cr3+ yang tidak larut dan tidak toksik sehingga mengurangi pencemaran air sungai. Soal nomor 6. Semua jawaban yang saya berikan telah menggunakan prinsip redoks dengan benar, termasuk identifikasi oksidasi atau reduksi, perubahan bilangan oksidasi, dan aplikasi lingkungan. Dengan evaluasi ini, konsep redoks telah diterapkan secara akurat untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Sekian penjelasan yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.